Setelah kita belajar pertidaksamaan linear, ya, bagaimana kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Kalau linear kan gampang ya. Nah, misalkan kalau linear tuh kita diminta untuk tentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari misalkan 4x plus 2, let's say di sini lebih besar dari berapa ya? Misalkan 12 lah ya. Berarti di sini kedua ruas kita kurangi dengan 2 jadinya 12 min 2 ya. 4x lebih dari 10. Lalu kedua ruas dibagi dengan 4 jadinya 10 per 4. 10 per 4 itu ya berarti 2 ya. 2 per 4 ya. Atau 2 seperempat juga boleh. Ya. Gitu. Atau ini masih bisa dikecilin sih sebenarnya ya. Jadinya di sini berapa? Sama-sama bagi 2 berarti 5 per 2. Atau di sini 2 setengah ya. Nah, X adalah 2 setengah atau 21 per 2. Nah, kalau seperti ini udah jelas penyelesaiannya apa. Nilai X akan selalu lebih dari 2 setengah. Kalau ini 0, nah karena ini tandanya lebih besar, tidak ada sama dengan ya. Jadi di sini selangnya terbuka. Ya, terbuka jadi 2 setengah nggak ikut masuk. Jadi nilainya selalu lebih dari 2 setengah. Berarti ke arah kanan gitu. Ya. Ya, berapapun nilai yang di atas 2 setengah itu akan memenuhi pertidaksamaan ini. Lalu bagaimana kalau pertidaksamaannya kuadrat? Dimana di sini ada akar-akar nanti yang kita temui. Contoh ya, soal nomor 1. Tentukan ya DHP dari, ya ini gak usah nomor 1 deh. Ya, tentukan DHP dari yang pertama itu ada x kuadrat min x ya min 12. Katakanlah tandanya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti di sini kita faktorin. Cari angka yang kalau dikali hasilnya min 12, kalau dijumlah hasilnya min 1. Berarti min 4 dan plus 3. Ya, nah kita bikin di sini pembuat 0. Ya, pembuat 0 itu adalah x min 4 sama dengan 0 dan x plus 3 sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan 4, di sini x sama dengan min 3. Berarti kita buat di sini ya. Garis bilangannya ini adalah 0. Ya, ini adalah karena tandanya ada sama dengannya. Jadi selangnya penuh ya. Ya. Ketika penuh maksudnya 4 masuk ke dalam penyelesaian. Nah, di sini juga min 3 masuk dalam penyelesaian kalau ada tanda sama dengannya. Terus kita buat di sini titik uji. Titik ujinya adalah 0. Nah, titik uji x sama dengan 0. Berarti di sini 0 min 4 dikali 0 plus 3. Berarti min dikali plus adalah min. Berarti di sini tandanya adalah min. Gitu. Nah, berarti kalau di tengah-tengahnya min, ya maka di kanannya pasti plus di sini. Ya. Emang sudah pola pada garis bilangannya seperti itu. Ya. Jadi plus min plus nanti ntar di sini min, di sini plus lagi, di sini min lagi dan seterusnya. Ya, kalau nggak percaya kita coba. Misalkan kita jadikan titik ujinya ini di x lebih dari 4 yaitu 5 katakanlah. Berarti di sini 5 min 4 dikali 5 plus 3 ya. Jadi di sini 1 dikali berapa? 8. Berarti ini positif kali positif, maka hasilnya positif. Gitu. Ya, nah sekarang kita lihat. Tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari atau sama dengan, maka nanti arah dari arah solusinya ke arah positif. Sana berarti. Nah, ini juga sama. Ya, arah penyelesaiannya ke arah positif. Gitu.
Ya, ini dia penyelesaiannya. Ya, ini juga. Berarti di sini penyelesaiannya adalah nilai X akan selalu kurang dari min 3 atau nilai X akan selalu lebih besar dari 4. Nah, seandainya tandanya gue ubah, pertidaksamannya masih sama, tapi tandanya gue ubah. Misalnya gini, ya, X min 4 ya dikali dengan X plus 3 kurang dari atau sama dengan 0. Ya, berarti di sini akan gue buat ya gambar yang sama. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan? Ya, perubahan arah solusi. Ya, titik uji masih sama ya. Kalau kita pakai titik uji 0, maka di sini negatif. Ya, ini negatif, 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 ini juga positif, ini juga positif. Nah, tapi karena tandanya kurang dari 0, berarti yang diminta adalah penyelesaian yang ke arah negatif, atau kurang dari 0 kan negatif ya. Gitu. Jadi yang 3 itu tandanya ke kanan, yang 4 tandanya ke arah negatif atau ke kiri. Gitu. Jadi yang memenuhi itu yang ini. Nah, semua yang ada di sini itu nanti yang memenuhi pertidaksamaan. Gitu. Ya, jadi kalau kita tulis satu-satu ya, 3 panahnya ke kanan, berarti X selalu lebih dari 3. Nah, 4 arahnya panahnya ke kiri, berarti X selalu kurang dari 4. Nah, kalau dua pernyataan ini kita gabung, jadinya apa? Ya, kalau dikatakan X lebih dari 3, berarti ya 3 kurang dari X di situ. Nah, ini min 3 ya, sorry, min 3. Ya, X ya lebih dari min 3. Ya. Berarti di sini min 3 kurang dari X. Nah, di sini berarti X-nya kurang dari 4. Gitu. Jadi ada perbedaan nih, perbedaan solusi kalau dia kalau dia lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Nah, ada perbedaan solusi. Misalnya yang kedua, kita ambil berapa ya? Let's say di sini X kuadrat min 5X min 14 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita faktorin di sini. Kalau dikali hasilnya min 14, kalau dijumlah hasilnya min 5. Berarti berapa? 7. Min 7 dengan plus 2. Gitu. Berarti pembuat nolnya adalah X min 7 sama dengan 0. Berarti di sini pembuat nolnya adalah 7. Kalau X plus 2 sama dengan 0, berarti pembuat nolnya adalah min 2. Ya, kita bikin garis bilangannya. Ini 0. Ya, ini karena tandanya ada sama dengan ya, kurang dari sama dengan, berarti di sini harus penuh. Jadi di sini 7. Nah, di sini min 2. Titik ujinya 0. Titik uji X sama dengan 0, berarti di sini 0 min 7 dikali 0 plus 2 berapa? Min dikali plus, berarti hasilnya adalah min. Berarti di sini sepanjang di antara min 2 sampai 7 itu 0. Itu negatif, sorry. Maka ini positif, ini juga positif. Nah, yang diminta adalah tanda kurang dari, berarti yang ke arah negatif. Gitu. Ya. Ini ke arah negatif. Nah, ini juga ke arah negatif. Gitu ya. Ini sorry. Ya, ini negatif. Gitu. Jadi yang memenuhi adalah apa? Ya, min 2 selalu kurang dari X ya, karena kan X-nya Di sini karena di sini kan X-nya dikatakan lebih dari min 2 kan. Ya, berarti min 2 selalu kurang dari atau sama dengan X. Gitu. Dan ini juga ini juga ada tanda sama dengannya ya. Sorry.
Nah, ini juga berarti kurang dari atau sama dengan 7. Kayak gitu. Inilah solusinya. Gitu. Kalau ini diubah menjadi lebih besar ya berarti nanti panahnya ke kanan. Ini ke kiri. Gitu. Ya. Semoga bisa dipahami. Atau mungkin ada contoh lain. Ya, kita pakai misalnya berapa ya? Yang ketiga ya, contoh ketiga. Contoh ketiga itu let's say dia 2x kuadrat ya. Berapa ya? 6 itu kan berarti min 6x ya. Min 6x. Terus di sini plus 4 lebih dari 0. Nah, gimana nih kalau kayak gini? Ya, boleh kita sederhanakan. Ya, berarti semua ruas ya dibagi dengan 2. Gitu ya. Boleh langsung kita sederhanakan. Jadi hasilnya nanti x kuadrat min 3x plus 2 lebih besar dari 0. Nah, baru habis itu kita faktorin ya. Berapa angka yang kalau dikali hasilnya adalah plus 2, kalau di jumlah hasilnya min 3. Berarti di sini x min 2 dikali x min 1 lebih besar dari 0. Maka di sini pembuat nolnya adalah x min 2 sama dengan 0. Di sini x min 1 sama dengan 0. Maka di sini x sama dengan 2. Di sini x sama dengan 1. Kita gambar garis bilangannya. Ya, ini adalah 0 ya. Karena tandanya lebih dari berarti nggak ada sama dengannya, maka selangnya terbuka. Berarti di sini kosong ya. Ini 1, ini 2. Kita pakai titik uji ya, titik uji x sama dengan 0. Berarti di sini 0 min 2 dikali 0 min 1. Ya, berarti di sini min 2 ini negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya positif. Maka ini yang 0 ya. Berarti ini positif. Gitu. Nah, terus yang titik uji x sama dengan 3, berarti di sini 3 min 2 dikali 3 min 1. Ya, berapa di sini? Ini plus, ini plus. Berarti hasilnya plus gitu ya. Maka ini negatif. Nah, karena tandanya lebih besar dari, ya berarti kita cari solusinya yang ke arah positif. Berarti ini ke kiri, ini ke kanan. Ya, berarti ini ya, ini ke sini ya. Ini ke sini. Gitu. Ini juga ke sini. Ya, berarti solusinya adalah apa? Nilai x selalu kurang dari 1 atau nilai x selalu lebih besar dari 2. Ini dia solusinya. Oke, sekian tentang pertidaksamaan kuadrat. Semoga bisa dipahami.